Sudah. Kapan diumumkan, Pak? Kapan diumumkan? Nanti. Setelah pelantikan atau Apanya? Di hari yang sama dengan pelantikan? Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan, mungkin sehari setelah pelantikan. Insya Allah semuanya sudah kita siapkan. ada pertimbangan mungkin? Ya, mungkin ada beberapa pertimbangan masih bisa. Ya, kabinet sudah rampung kalau kata Presiden Jokowi di video yang tadi kita saksikan. Itu dilakukan atau statement itu dikeluarkan hari Jumat pagi pekan lalu atau sebelum bertemu Pak Prabowo Subianto di istana sore harinya, jadi selang beberapa jam. Pertanyaannya kemudian atau kesimpulannya adalah hanya ada dua mungkin. Apakah yang pertama Pak Prabowo datang terlambat ke istana karena kabinet terlanjur rampung, atau kedatangan Pak Prabowo itu sebagai formalitas karena partainya sudah diakomodir di dalam kabinet mendatang? Nah, jawabannya tentu baru bisa kita ketahui paling cepat hari Minggu besok setelah Jokowi dilantik kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya. Rara atau Bang Don, mungkin ada opsi yang ketiga tadi? Kalau kata Pak Jokowi kabinet rampung kan bukan baru sekali ini kan? Kan kira-kira sejak 2 bulan lalu. Ya. Presiden mengatakan kabinet sudah rampung. Dan ketika sehari atau beberapa jam sebelum Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, dikeluarkan lagi. Tetapi kalau lihat gambar tadi tuh, ya, Rara bisa lihat bagaimana parade Pak Prabowo ke mana-mana. Ya, kan ini yang menarik sebetulnya. Jokowi, ya? Dan menimbulkan spekulasi. Ya. Apa sih maunya Pak Prabowo? Iya, 6 hari berturut-turut. Itu Bang Don, dari dan tanggal kemudian 10 ada sampai jawaban 15. bahwa Pak Prabowo atau Gerindra ingin masuk kalau bisa diterima di dalam koalisi besar yang sudah ada. Kan kira-kira begitu penafsirannya. Jadi kabinetnya ini rampung, entah ya rampungnya apa, karena itu tadi tidak secara eksplisit juga begitu Bang Don ya. Jangan-jangan rampungnya hanya rampung komposisinya saja. Rampung untuk bisa berubah mungkin tapi ya. Yang menarik itu Rara, apa? Anggota koalisi yang datang belakangan, apa namanya? Makmum Masbuk. Nah, ini Wahyu ya lebih paham. Istilah yang dilontarkan oleh Caimin begitu atau teman-teman dari PKB, Wakil Ketua MPR dari PKB juga Mas Jazilul Fawait juga menegaskan lagi apa maksud yang Makmum tidak Masbuk enak itu. Saya kira teman-teman koalisi yang lain pasti juga merasa kurang serak dalam pengertian kalau datang belakangan duduk di kursi paling depan. Kan itu yang paling tidak kalau enak. makmum dalam sholat itu datang belakangan, dia ada di belakang. Iya, ikut kemudian menjadi makmum di paling belakang. Sebenarnya tidak ada yang salah, Bang. Tidak ada yang salah. Karena itu juga baik, namanya juga ikut sholat berjamaah begitu kan. Tapi kan yang jelas tidak mungkin masuk ke saf atau barisan yang paling depan. Tapi biasanya artinya kursi menteri apakah dapat atau tidak nih Gerindra? biasanya first come first serve. First come, first serve. Nah, itu ya. Nah, karena pertemuan-pertemuan ini memang terjadi pasca pertemuan antara Prabowo dengan Presiden Jokowi, kemudian silaturahmi ke berbagai macam ketua umum partai politik. Ini memang apakah untuk demi bangsa atau memuluskan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi? Ini kemudian memang harus menjadi ataupun terus menjadi pertanyaan dari publik. Apakah kita akan mengetahui jawabannya sekarang atau nanti seperti yang dikatakan oleh Wahyu? Retorikanya memang untuk kepentingan bangsa. Gitu, kira-kira semua pada akhirnya ujung-ujungnya kan begitu. Tapi memang punya dasar dan punya alasan dan punya reason untuk bisa menjelaskan dengan cara seperti itu. Nanti sebelum ke sana, tapi kembali lagi, memang betul Pak Prabowo dan Gerindra ingin masuk. Kalau kita lihat sejarahnya Wahyu, Pak Prabowo itu sudah berkali-kali masuk untuk menjadi calon presiden. Tahun 2004, saya ingat saya ikut beberapa konvensinya di konvensi Golkar. Tahun 2009 maju bersama Ibu Megawati. Tahun 2014 maju bersama Hatta Rajasa. Tahun 2019 maju bersama Sandiaga Uno. Bisa dibayangkan hasrat Pak Prabowo untuk ikut berbakti untuk negara ini. Dan kali ini kalau bisa masuk, itu berarti kesempatan pertama Gerindra bisa masuk dalam kekuasaan. Hasrat berbakti untuk negara. Ya, apapun namanya mulia sekali ya, Bang. Saya hanya mau menggunakan kata itu. Ada kata lain, dong? Kira-kira Wahyu ada kata lain? Yang jelas Pak Surya Paloh ada kata-kata juga untuk kehadiran Pak Prabowo Subianto di hari Minggu kemarin. Kita ikuti selengkapnya cuplikannya. Jadi kalau permasalahan apakah ada membicarakan masalah menteri, kabinet, mau jawaban yang jujur kan? Iya. Sejujurnya saya harus katakan nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi kalau tanya apa hal yang paling banyak dibicarakan? Bagaimana sebenarnya kedua potensi kedekatan
potensi kelemahan Mas Prabowo, potensi kelemahan yang ada pada diri saya, potensi kelebihan kekuatan Mas Prabowo, potensi kekuatan yang ada pada diri ini. Kalau ini disatukan untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi percepatan progres pembangunan kehidupan kebangsaan kita. Nah, itu kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mengatakan memang ya pembicaraan itu tidak ada sama sekali berbicara soal kabinet, Bang Don, Rara, tapi yang ada adalah bicara soal kedekatan kedua partai politik antara Nasdem dan juga Gerindra, dan juga kedekatan kedua tokoh yang tentunya akan merujuk ke kepentingan atau progres kelanjutan mengelola negara ini. Oke. Bang Don. Tapi itu omongan hari Minggu kemarin. Berbicara mengenai manuver politik juga, tapi sampai sekarang memang Gerindra sendiri tidak pernah menyatakan secara gamblang sikap politiknya ini seperti apa. Apakah resmi ingin bergabung dengan koalisi atau tetap berada di luar pemerintahan? Sampai saat ini belum ada pernyataan yang eksplisit, walaupun kemudian Rapimnas sudah digelar. Ya, kemarin sebenarnya sempat keluar ada 3 poin paling tidak ya, sikap politik dari Sebelumnya malah Pak bahkan Prabowo. dibilang bahwa akan ada pidato politik Pak Prabowo, tetapi kemungkinan ini. Iya. Tapi ada 3 poin paling tidak yang kita bisa saksikan bersama-sama ini di layar kaca Anda. Menurut saya yang pertama adalah soal menyerahkan konsep ketahanan pangan, energi, kemudian pertahanan keamanan ke pemerintahan yang akan datang mulai tanggal 20 Oktober nanti tentunya. Kemudian yang poin kedua mempersilahkan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan konsep yang tadi sudah ditawarkan di poin pertama. Dan yang ketiga, Prabowo Subianto putuskan untuk jaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan berbangsa dan bernegara maksud saya. Jadi artinya memang benar tadi yang dikatakan oleh Rara, tidak secara eksplisit, tapi kalau boleh ditafsirkan begitu, ini tone-nya memang memberikan kode sih sebetulnya. Kode ya, menurut pengamat politik Hanta Yuda malah mengatakan bahwa ini sebetulnya gamblang bahwa Gerindra ini ingin masuk ke pemerintahan untuk mendapatkan posisi menteri. Kalau lihat runutan apa yang saya ungkapkan tadi, itu masuk di akal saja. Masuk di akal ya. Tetapi gini ya, peristiwa belakangan ini memperlihatkan dalam politik itu tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi. Yang ada adalah kepentingan. Jadi banyak hal yang berubah dan sering kita susah memprediksi apa yang akan terjadi. Dinamikanya begitu. Dinamikanya sangat cair begitu, tapi sinyalnya sudah. Tetapi benar sekali tadi kan kita bilang alasan untuk kepentingan bangsa. Saya nguping dengan beberapa politisi. Memang ada semacam keinginan supaya kegaduhan politik kita itu selesai. Anda lihat bagaimana Pilpres kemarin, bukan? Betul. Semua orang datang dengan hati gemetar karena lihat lawan-lawannya. Kali ini itu harus diakhiri, dan caranya salah satunya adalah kegaduhan itu dengan menarik teman-teman sebanyak mungkin ke dalam koalisi. Lalu kemudian berikutnya adalah oke dah, kalau kita mau sekarang saatnya kita bangun nih. Paling tidak 3 tahun ini jangan gaduh lah. Kalau nanti ada kegaduhan karena akan ada Pilpres lagi 2024. Kita tunggu aja lagi di situ. Kalau tidak kapan kita bangun? Artinya saya rasa dalam posisi dan dalam kondisi seperti itu, manuver seperti ini mungkin cukup baik. Walaupun mungkin di akar rumput tetap ada pikiran. Lah kemarin baru kita berantem kok sekarang begini. Dan ini koalisinya juga menjadi sangat besar sekali ya. Dengan koalisi yang ada saat ini saja sudah menguasai 60% di parlemen. Apalagi nanti kalau misalnya skenario-nya adalah Gerindra kemudian masuk kepada koalisi. Artinya ini akan semakin besar dukungan di parlemen maupun koalisinya juga jumlahnya semakin besar di pemerintahan. Yang jelas tentu tafsiran boleh macam-macam begitu. Mau dianggap apapun yang terjadi setelah tanggal 20 Oktober, apakah memang koalisi ini gemuk atau tidak, bisa ditafsirkan secara baik, menjadi kabar baik atau menjadi kabar buruk. Tetapi ini tentu tergantung perspektif, gitu Bang Don atau Rara ya. Tapi saya yang jelas begini, ini mungkin menjadi pembelajaran politik untuk adik-adik di sekolah begitu ya, pelajar atau teman-teman juga mahasiswa yang sedang memantau yang menjadikan tahapan proses berdemokrasi saat ini untuk diaplikasikan mungkin di masa mereka yang akan datang. Apakah model seperti yang tadi sudah kita pertimbangkan ini menjadi model yang baik, akan terciptanya satu konsensus untuk agenda nasional yang dibangun bersama-sama, atau yang sebaliknya gagal karena terlalu kompromistis gitu, yang seharusnya ada penyimbang, kan checks and balances antara jadi kritik terbesar oposisi dari dan buat koalisi. koalisi yang terbesar ini kan soal check and balances. Itu dia. Apakah ini memadai? Betul. Ya
kita belum bisa menjawab. Dan akan irama seperti apa. koalisinya juga akan seperti apa? Karena misalnya kita lihat bagaimana di kabinet sebelumnya ada partai yang memang masuk kepada koalisi, tapi kemudian kerap mengkritik pemerintah dari dalam seperti itu. Nah ini irama koalisinya akan seperti apa? Irama koalisi itu menarik ya, kan dilihat ya. Tapi harus dilihat dulu 20 Oktober komposisi kabinetnya yang kata Pak Jokowi sudah rampung itu seperti apa. Kalau Caimin mungkin menyebut makmum masbuk, kalau saya nih jangan sampai nanti ketika diakomodir, jangan hidung dicium, pipi digigit. Wow, apa itu? Jadi artinya pura-pura sayang begitu Bang, padahal enggak. Nah, jangan sampai kabinet atau koalisi pemerintahan seperti itu. Tentu kita tidak harapkan bersama-sama. Kita jeda terlebih dahulu, nanti akan kami lanjutkan lagi di segmen selanjutnya di Metro TV News. Tetap bersama kami. Pak Pangdam menyampaikan memang kita akan menyampaikan ketika ada pihak-pihak yang akan menyampaikan pemberitahuan terkait unjuk rasa, kita akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat penerimaan itu. Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif, karena kita menghormati pada saat pelantikan nanti, sebagaimana Pak Pangdam sampaikan.